Shalom, salam kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi bersama dengan saya di dalam renungan setiap hari. Seperti biasa, kita minum dulu. Nikmat secawan kopi. Oke, hari ini saya mau berkongsi dengan Anda semua di dalam Roma bab yang ke-6 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-23. Dan saya hanya bacakan ayat yang ke-20 sehingga ayat yang ke-23. Nanti Anda baca di dalam dari ayat yang ke-15 sehingga ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kemerdekaan. Buah apakah yang kamu petik dari semuanya itu yang menyebabkan kamu merasa malu sekarang? Kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kurnia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, saudara-saudaraku, ayat ini berbicara tentang hidup merdeka dalam Kristus. Nah, kalau kita membaca dari ayat yang ke-15 sehingga ayat yang ke-23, kita akan menemukan kata hamba sebanyak 8 kali. Dan kata hamba ini merupakan kata kunci daripada petikan yang kita baca tadi. Nah, saudara-saudaraku, kalau kita kembali kepada bahasa asli, yaitu bahasa Yunani, kata hamba itu diterjemahkan atau asal dari terjemahan dari kata doulos. Dan kata doulos kalau diterjemahkan sebenarnya lebih daripada sebagai hamba, dan boleh dikatakan bahwa lebih sesuai diterjemahkan sebagai abdi atau hamba abdi. Nah, atau dalam bahasa Indonesia itu budak. Nah, seorang abdi sepenuhnya tidak memiliki suatu hak pribadi atas dirinya sendiri. Sepenuhnya tunduk kepada Tuhan, baik itu dari segi dalam hal dosa maupun dalam hal kebenaran. Nah, di dalam teks kita sebentar tadi bahwa Paulus menjelaskan apabila manusia jatuh ke dalam dosa, mereka adalah hamba kepada dosa atau abdi kepada dosa. Itu yang di ayat yang ke-17. Sebagai hamba dosa, manusia akan cenderung melakukan kecemaran. Dan ganjarannya ialah kematian. Seperti mana yang kita baca di dalam ayat yang ke-23. Nah, walau bagaimanapun, orang percaya itu telah dibebaskan daripada dosa dan menjadi hamba kebenaran, seperti yang terdapat di dalam ayat yang ke-18. Nah, sebagai hamba kebenaran, orang percaya harus melakukan perkara-perkara yang kudus. Upanya ialah hidup yang kekal. Jadi saudara-saudaraku, mari kita berpikir dua perkara ini. Yaitu yang pertama, ingatlah status kita dahulu sebagai hamba dosa, tetapi sekarang sebagai hamba kebenaran. Jangan hidup dihambakan oleh dosa lagi. Juga kembalikan segala kemuliaan bagi Allah kita. Yang kedua adalah hidup bebas dalam Kristus bermakna hidup sebagai hamba Tuhan, bukan hidup seperti yang kita suka. Lakukan perbuatan baik yang telah disediakan Tuhan sebelumnya untuk kita. Amin. Jadi segala kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Salam merdeka untuk semua.